Anda kembali menyaksikan Silang Pendapat. Nah, ini saya mau menunjukkan data mengenai tenaga kerja Indonesia kepada Ibu, yang menunjukkan bahwa seberapa besar perempuan tenaga kerja Indonesia yang kita miliki. Jumlah totalnya 179.265 untuk TKI perempuan di Asia Pasifik. Ya? Ini tahun 2008. Ada di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain. Dan di Timur Tengah, jumlah totalnya mencapai 166.651. Yang paling banyak ada di Saudi Arabia, sisanya di Kuwait dan Uni Emirat Arab. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sebagian besar tenaga kerja Indonesia ini, banyak sekali tenaga kerja Indonesia kita yang perempuan. Dan mereka harus menghadapi berbagai macam kemungkinan pelanggaran, salah satunya gaji tidak dibayar, kekerasan sebagai seorang wanita gitu. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi, meningkatkan perlindungan terhadap mereka, khususnya perempuan? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data tadi, dan itu kalau di Timur Tengah saya lihat pasti, dan saya yakin pasti lebih banyak di sektor informal ya. Jadi tentu dari sisi tingkat pendidikannya juga kita lihat pastinya tingkat pendidikan yang mungkin paling tinggi SMP ya. Yang usia juga dari usia, walaupun sudah ada aturan bahwa usia harus di atas 18 atau permintaannya 21, tapi kadang-kadang dari pengalaman kami sebagai ketua harian gugus tugas, itu banyak yang dikirim umurnya di bawah peraturan gitu ya. Makanya itu menjadi, akhirnya dia juga jadi ilegal dan lain, bermasalah ya. Itu juga satu masalah yang kita hadapi, dan kami melihat bahwa memang seharusnya di dalam proses rekrutmen ini perlu betul-betul dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan kemudian pelatihannya diberikan, dan juga hak dan kewajibannya dia tahu, sehingga akhirnya tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri itu dia juga mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Ini yang paling kuncinya. Kalau dia nggak bisa mampu melindungi dirinya sendiri, apa yang dia bisa lakukan kan? Apalagi dengan keadaan di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, yang memang pola hidupnya kan berbeda dengan di tempat-tempat lain apapun di negara kita ya. Mereka rumah-rumah satu-satu yang sangat tertutup, budayanya juga beda. Ini kan kalau si tenaga kerja kita tidak bisa melindungi diri sendiri, sangat berat bagi dia. Nah, sebagian besar dari tenaga kerja Indonesia ini ditempatkan di sektor informal. Ya. Nah, kira-kira saya perlihatkan dulu data aja berikut ini. Penempatan tenaga kerja Indonesia di sejumlah negara. Laki-laki itu 31,47%. Perempuan lebih banyak. Tahun 2005, ya perempuan juga ini menunjukkan lebih banyak. 76%. Di sektor informal itu sekitar 58%. 2008 malah 69%. Iya, 2008 mencapai 69% di sektor informal. Nah, apakah jika penempatan tenaga kerja Indonesia kita itu dialihkan dari maksudnya dibuat penempatan tenaga kerja Indonesia itu lebih banyak di sektor formal dibanding informal, apakah itu akan bisa mengurangi kasus-kasus TKI? Saya yakin bisa. Karena dari beberapa kasus yang terjadi, pada umumnya kan yang di sektor informal yang terjadi. Jadi makanya pemerintah sekarang banyak program-program yang ditujukan apabila tetap mengirim tenaga kerjanya ini yang di sektor formal. Karena itu kan dengan otomatis mereka memerlukan tenaga kerja Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Iya, itu yang kita harapkan ya, supaya benar-benar mereka sudah siap untuk berangkat dan skillnya juga mampu. Makanya sekarang tadi saya sampaikan banyak program pemerintah yang diarahkan di tempat-tempat rekrutmen dari para TKI ini diberikan pendidikan-pendidikan yang lebih baik ya. Kemudian juga keterampilan-keterampilan sehingga nantinya mereka bisa berangkat untuk di sektor formal. Ya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya tenaga kerja Indonesia dibekali dengan handphone agar mereka dengan cepat bisa memberitahu. Ya, saya kira itu salah satu. Memang yang saya ketahui mereka tuh nggak punya alat penghubung sama sekali ya. Waktu saya kunjungan kepada Sumiati melihat beliau sakit, tenaga kerja kita itu di sana tidak punya alat komunikasi sehingga nggak terputus dengan dunia luar kan. Nah ini memang saya kira harus ada satu cara atau kesepakatan dengan via agent di sana atau dengan majikan di sana bahwa dia harus bisa, dia punya hak untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada orang Indonesia juga yang ada di sana, mungkin perwakilan kita ya, atau juga ke tanah air. Ya, sangat tapi penting.
Ya, tapi kembali untuk melakukan itu seseorang harus memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tapi kenyataannya di Indonesia tingkat pendidikan kita itu partisipasinya cukup rendah. Memang sampai SMP perempuan lebih tinggi. Bisa dilihat di grafik data ini. Malah SD perempuan lebih tinggi. Perempuan 93%, SMP 67% untuk perempuan, dan kemudian SMA dia terus menurun 44,51% untuk perempuan. Tapi itu menunjukkan bahwa ini rata ya antara laki-laki dan perempuan. Dan semakin tinggi pendidikannya, semakin rendah angka partisipasinya. Nah, menurut Anda apakah peningkatan pendidikan khususnya untuk perempuan, karena Anda sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan perlu dilakukan untuk supaya memastikan paling kalau tidak perlu ada kalau kita bilang ada satu special action lah untuk perempuan, diberikan kesempatan untuk bisa harus melalui SMA misalnya gitu, affirmative action lah. Karena kalau kita lihat data tadi kan banyak yang perempuan terus akhirnya SMA tidak sekolah ya. Karena itu banyak masalah Mas Bayu, mungkin juga karena budaya patriarkat yang masih kuat di beberapa daerah, sehingga dari kalau dihitung-hitung kalau punya 2 anak ya udah laki-laki aja yang sekolah, yang perempuan cukup sampai lulus SMP bisa baca tulis misalnya. Atau yang kedua juga mungkin yang perempuan segera dinikahkan oleh orang tuanya. Karena pernikahan usia dini yang kita sebut biasa, itu juga masih ada budaya kayak gitu. Jadi memang bukan hanya dari sisi walaupun peluang diberikan, tetapi juga merubah mindset masyarakat, ini juga saya kira penting. Ya. Tapi kembali ke masalah TKI, saya berpikir apabila ada semacam insentif yang diberikan oleh pemerintah, bahwa karena memang tidak bisa dipungkiri tenaga kerja Indonesia ini memang mendatangkan banyak keuntungan untuk pemerintah, tapi juga mendatangkan banyak keuntungan untuk tenaga kerja Indonesianya sendiri, sehingga sangat menggiurkan kan. Mereka banyak yang ingin ke luar negeri bekerja sebagai TKI karena banyak mendapatkan keuntungan dari situ. Bagaimana menurut Anda jika pemerintah memberikan insentif bahwa TKI yang berangkat harus lulusan SMA. Kalau tidak bisa diberangkatkan sama sekali. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan pendidikan mereka sampai SMA. Saya kira itu memang harus dilakukan. Dan kalau saya malah lebih inginnya sih dia harus punya keterampilan skill yang dia menjadi TKI formal ya. Nah, misalnya untuk merawat orang tua, seperti di negara-negara lain kan banyak pilihan. Nggak usah pergi ke Saudi aja. Bisa ke Taiwan, bisa ke Hong Kong, bisa ke Jepang. Ambil ilmu-ilmu keterampilan ini. Supaya mereka juga, memang ada kasus tapi tidak sebanyak yang terjadi seperti yang terjadi di Saudi ya. Jadi ada peluang-peluang lain yang diberikan bagi orang-orang yang akan ingin bekerja di luar negeri. Berarti perlindungan hukum terhadap pekerja informal, maksud saya pekerja di sektor formal itu lebih bisa terjamin. Gitu, iya, karena pada umumnya di setiap negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja formal kan. Dibandingin informal itu kayak gitu sih. Saya pikir itu salah satu juga cara. Tapi juga kita punya program karena di kementerian kami kan nyusun pedoman ya Mas, kebijakan. Kami punya pedoman Bina Keluarga TKI. Jadi bagaimana keluarga-keluarga di TKI ini dari hasil yang dia peroleh itu dia tidak menjadi konsumtif gitu. Jadi menjadi lebih produktif. Kemudian bagaimana juga anak-anak yang kan ada yang sudah punya anak. Anaknya ditinggalin. Ini kan juga jadi kasih sayang pada anak juga kurang. Malahan setelah ibunya pulang, anak ini malah nasibnya tuh artinya dari sisi karakter dan lain sebagainya jadi tidak yang diharapkan seperti orang tua. Ini kan masalah lain lagi. Yang nilainya nggak bisa kita hitung dengan uang itu. Tapi cukup membebani. Dan itu sangat. Jadi sehingga perlu ada pendampingan bagi keluarga-keluarga yang ada yang salah satu pergi ke tenaga kerja. Baik. Menjadi tenaga kerja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan kembali dengan narasumber lain, Anis Hidayah, Direktur Eksekutif dari Migrant Care. Tetaplah bersama kami di Silang Pendapat.